Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 206500029 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan makalah tugas final Supply Chain Management. Di mana poin pertamanya adalah strategi supply chain. Strategi supply chain ini terdapat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, strategi perusahaan. Strategi perusahaan ini adalah proses di mana rencana diformulasikan untuk mempromosikan perusahaan guna mencapai tujuannya. Yang kedua, definisi dari strategi supply chain. Definisi dari strategi supply chain ini adalah setiap perusahaan yang ingin menang atau bertahan dalam persaingan harus memiliki strategi yang tepat. Kemudian ada strategi logistik atau rantai supply. Strategi logistik atau rantai supply ini dia memiliki tujuan yang dimana mengurangi biaya, mengurangi investasi, dan meningkatkan layanan pelanggan. Yang keempat, tujuan strategi pada supply chain. Tujuan strategi pada supply chain ini adalah untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka supply chain harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Kemudian poin kedua, perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Perancangan produk barunya itu adalah proses yang kompleks dan penting bagi perusahaan manufaktur itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat beberapa poin. Yang pertama, time to marker, di mana time to marker ini penting untuk SCM, salah satu faktor yang penting dalam supply chain management. Kemudian ada biaya perubahan rancangan, fleksibilitas rancangan, kemudian ada keterlibatan supply dalam perancangan, kemudian ada dampak finansialnya, kemudian ada design for supply chain management. Yang ketiga, ada konfigurasi jaringan supply chain. Konfigurasi jaringan supply chain ini adalah cara di mana fasilitas produksi, gudang, dan fasilitas lain dalam rantai pasokan dihubungkan satu sama lain. Terdapat beberapa jaringan di dalamnya. Yang pertama, jaringan terpusat. Jaringan terpusat ini adalah jaringan yang di mana semua fasilitas produk dan gudang berada di satu lokasi. Kemudian ada jaringan terdesentralisasi. Jaringan terdesentralisasi ini adalah konfigurasi jaringan di mana fasilitas produksi dan gudang tersebar di berbagai lokasi. Yang ketiga, jaringan campuran. Jaringan campuran ini adalah kombinasi dari jaringan terpusat dan jaringan terdesentralisasi. Poin keempat, pengelolaan permintaan dan perancangan produksi. Pengelolaan permintaan dan perancangan produksi ini adalah dua proses yang saling terkait dalam rantai pasokan, di mana pengelolaan permintaan adalah proses untuk meningkatkan dan mengelola permintaan produk atau jasa, sedangkan perencanaan produksinya itu adalah proses untuk menentukan jumlah produk atau jasa yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan. Di dalamnya ada beberapa poin di mana pengelolaan permintaan, peramalan permintaan, perencanaan produksi, dan pengelolaan permintaan dan perancangan produksi yang efektif. Poin kelima, mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan pada supply chain ini adalah salah satu komponen penting dalam rantai pasokan, di mana terdapat tujuan pengelolaan persediaan itu untuk mengelola persediaan dengan cara yang optimal, yaitu menyeimbangkan antara biaya dan tingkat layanannya. Kemudian strategi pengelolaan persediaan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan manfaat pengelolaan persediaan yang efektif. Poin keenam, manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan ini adalah proses pendapatan barang, jasa, ataupun pekerjaan dari pasok eksternal, di mananya terdapat beberapa poin. Ada fase manajemen pengadaan, proses manajemen pengadaan, kemudian faktor-faktor dan manfaatnya. Dan kemudian 7, manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi ini adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian pergerakan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, di mana dalamnya terdapat fase manajemen transportasi dan distribusi, proses manajemennya, faktor-faktor, dan manfaatnya. Kemudian poin 8, distori informasi dan bullwhip effect, di mana distori informasi adalah fenomena di mana informasi tentang permintaan produk atau layanan diperarah atau diputarbalikkan saat bergerak melalui rantai pasokan. Kemudian bullwhip effect itu adalah fenomena di mana
Fluktuasi permintaan di bagian hilir rantai pasokan diperbesar saat bergerak ke bagian hulu rantai pasokan. Poin ke-9, pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain ini adalah proses mengukur dan mengevaluasi kinerja rantai pasokan untuk mengidentifikasi atau area peningkatan. Di dalamnya terdapat beberapa poin, yaitu kinerja keuangannya, kinerja operasi, dan kinerja pelanggan. Yang ke-9, teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam manajemen rantai pasokan. Itu dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di dalamnya terdapat beberapa poin di mana pengelolaan permintaan, manajemen pengadaan, manajemen transportasi dan distribusi, dan pengukuran kinerja. Poin ke-11, mengelola rantai pasok global. Mengelola rantai pasok global ini adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian pergerakan barang, jasa, dan informasi di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat poin tantangan mengelola, kemudian strategi mengelola, dan manfaat dari GSCM itu sendiri. Mengelola rantai pasok global yang efektif itu dia membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Kemudian menggunakan teknologi untuk meningkatkan visibilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas final makalah ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.